Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Walaupun air mengalir begitu deras, tak sederas tetesan hikmatnya. Walaupun samudra begitu luas, tak seluas pengampunannya. Walaupun tinggi sang Himalaya, tak patut kita tinggikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Salawat bertangkaikan salam yang berlatarkan iman dan takwa, yang membuahkan Islam yang hakiki demi tercapainya ridho ilahi. Marilah kita junjung tinggikan kepada Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan sampai ke zaman ustaz-ustazah yang rupawan. Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini, insya Allah akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul kewajiban meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, jikalau kita berbicara tentang meneladani akhlak Rasulullah, maka susah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkai dengan perkataan, bahkan kita catat dengan tulisan. Begitu besarnya akhlak dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menggambarkan kana khuluqul Quran, bahwa sebenarnya akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Dan di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Selain daripada itu, besar pula kecintaan Rasulullah kepada umatnya, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah sebelum dijemput ajalnya, ada yang tahu atau mau tahu? Perkataan yang diucapkan Rasulullah sebelum dijemput ajalnya ialah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan beliau mengucapkan umatku sebanyak 3 kali karena kecintaan beliau sangat besar kepada umatnya. Tetapi mengapa pemuda-pemudi zaman sekarang sudah tidak mau meneladani akhlak Rasulullah, sudah tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah? Mengapa demikian? Karena pemuda-pemudi zaman sekarang lebih mementingkan pergaulan, dan pergaulannya pun tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.
Mereka bermabuk-mabukan, meminum minuman keras, bahkan memakan obat-obatan yang tidak berguna bagi mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Kecintaan Rasulullah tidak seperti obat nyamuk yang hanya mampu menjaga dan melindungi kita selama tidur. Tetapi hadirin, kecintaan Rasulullah setia setiap saat. Maka dari itu, mari kita bangkitkan semangat pemuda-pemudi zaman sekarang untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah dengan slogan pendidikan kita. Ingarso sunturodo, ingmatyo mangun karso, tutburi handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah ikut membangun, dan di belakang ikut mendorong. Sehingga terciptalah pemuda-pemudi yang sejati, yang mencintai sifat seorang para nabi, seperti di dalam lagu. Hadirin, izinkan saya bernyanyi boleh? Pemuda yang sejati, yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Muda anti maksiat, membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, tampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bertemu sama Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup pidato dari saya, peribahasa mengatakan ilmu kita, pikiran kita harus perjuangkan untuk agama Islam. Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Undur maqala wala tandur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.